Perkenalkan, saya Salsabila Salatul Muna dengan NIM 230803102 Saya dari Prodi D3 Administrasi Keuangan, kelas Sekuritas dan Portofolio B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai instrumen pasar keuangan atau Financial Market Instrument. Berikut penjelasan materinya. Nah, apa aja yang akan kita bahas di Financial Market Instrument atau instrumen pasar keuangan? Berikut topik yang akan kita bahas itu yang pertama ada definisi pasar keuangan, yang kedua ada manfaat pasar keuangan, yang ketiga ada pasar uang dan pasar modal, yang keempat ada instrumen pasar keuangan, yang kelima ada inflasi dan investasi. Nah, definisi dari pasar keuangan sendiri itu apa sih? Jadi, financial market atau pasar keuangan merupakan sebuah mekanisme pasar yang memungkinkan bagi seseorang maupun bagi korporasi untuk dapat melakukan transaksi penjualan dan pembelian dalam bentuk sekuritas keuangan atau surat berharga. Nah, financial market itu sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu capital market atau pasar modal, yang kedua ada money market atau pasar uang. Nah, selanjutnya ada manfaat dari pasar keuangan sendiri. Nah, manfaat utamanya itu dari pasar keuangan adalah sebagai tempat penyediaan dana bagi pihak-pihak yang membutuhkannya. Nah, selain itu juga pasar keuangan juga memiliki beberapa manfaat lainnya, yaitu yang pertama menjadi fasilitator perdagangan surat berharga. Nah, kegiatan pasar keuangan itu mempunyai ruang lingkup yang tidak hanya berfokus pada uang saja, melainkan juga dalam surat berharga. Nah, pasar keuangan itu mempermudah individu atau perusahaan-perusahaan untuk memperjualbelikan surat-surat berharga seperti saham, obligasi, dan yang lainnya masih banyak hal lagi. Nah, yang kedua itu menjadi sumber dana. Maksudnya itu pasar keuangan juga merupakan sumber dana, khususnya bagi perusahaan-perusahaan yang membutuhkannya. Melalui pasar keuangan juga pihak-pihak yang membutuhkan dana ini akan dipertemukan dengan pihak pemilik dananya. Nah, yang ketiga, menjaga stabilitas sistem keuangan itu seperti apa? Pasar keuangan juga punya manfaat untuk menjaga stabilitas sistem keuangannya itu seperti apa? Melalui kegiatan transaksi jual beli atau keuangan yang terjadi di dalamnya itu seperti apa? Nah, yang keempat atau yang terakhir yaitu menjadi fasilitator untuk investasi. Dalam hal investasi, pasar keuangan juga bermanfaat dalam menyediakan pinjaman dalam jangka pendek, menengah, dan panjang, baik yang di dalam ataupun di luar negeri bagi mereka yang akan membutuhkannya. Nah, di sini selanjutnya ada pengertian dari pasar modal dan pasar uang. Untuk pasar modal sendiri atau capital market adalah lembaga keuangan bukan bank yang mempunyai kegiatan berupa penawaran dan perdagangan efek. Selain itu juga merupakan lembaga profesi yang berkaitan dengan transaksi jual beli efek dan perusahaan publik yang berkaitan dengan efek. Dengan demikian juga pasar modal ini banyak dikenal sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli modal atau dana. Nah, pasar modal ini juga memiliki peran besar bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal memiliki dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Nah, saya akan bahas terkait dengan fungsi ekonomi ini sebagai penyedia fasilitas atau wahana yang mempertemukan dua kepentingan, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana sebagai investor dan pihak yang memerlukan dana sebagai issuer. Nah, dengan adanya pasar modal ini, pihak yang memiliki kelebihan dana itu dapat menginvestasikan dananya tersebut itu dengan harapan dapat memperoleh imbalan atau return berupa dividen. Nah, sedangkan pihak issuer ini dapat memanfaatkan dana tersebut itu untuk kepentingan investasi tanpa harus menunggu tersedianya dana dari kegiatan operasi perusahaannya. Nah, untuk yang kedua itu dari fungsi keuangan, yaitu pasar modal memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh imbalan atau return bagi pemilik dana sesuai dengan karakteristik investasi yang akan dipilihnya itu seperti apa. Nah, selanjutnya ada pengertian dari pasar uang atau money market. Adalah pasar di mana instrumen-instrumen keuangan jangka pendek atau instrumen pasar uang ini ditransaksikan. Nah, instrumen keuangan jangka pendek ini biasanya didefinisikan sebagai instrumen keuangan yang jatuh tempo dalam waktu kurang dari 1 tahun. Nah, termasuk pinjaman antar bank jangka pendek, komersial paper, dan lain-lain. Nah, institusi yang biasanya terlibat dalam kegiatan pasar uang itu antara lain seperti bank komersial dan institusi keuangan lainnya seperti perusahaan sekuritas atau broker. Nah, selanjutnya terdapat perbedaan antara pasar uang dan pasar modal. Yang pertama dari segi instrumennya. Nah, instrumen di pasar uang ini umumnya meliputi surat-surat utang, investasi real estate, dan deposito berjangka.
Nah, sedangkan di instrumen pasar modal ini jauh lebih luas, mulai dari saham hingga reksadana. Nah, yang kedua dari segi jangka waktunya, durasi investasi di pasar uang ini biasanya lebih pendek, maksimal beberapa bulan hingga sampai 1 tahun. Nah, sementara itu jangka waktu investasi di pasar modal ini biasanya lebih fleksibel, mulai dari beberapa bulan sampai puluhan tahun, sesuai dengan keinginan investor atau umur perusahaan emitennya. Nah, yang ketiga ada tujuan dari investasinya. Investor pasar modal ini biasanya punya motif investasi yang lebih beragam, mulai dari jadi pemilik saham, mendapat dividen rutin, atau memperoleh profit dari proses jual beli sahamnya itu. Nah, pendeknya tujuan para investor pasar modal ini biasanya memperbesar kekayaan dengan terus-menerus atau generating wealth. Nah, sebaliknya di para investor pasar uang ini cenderung mengambil posisi yang aman. Mereka itu membeli instrumen pasar uang untuk menjaga kekayaan atau maintaining wealth dengan return yang sudah disepakati di awal-awal. Nah, yang keempat ini ada mekanisme dari pasar. Nah, mekanisme pasar modal ini jauh lebih kompleks daripada pasar uang. Sebelum menerima bantuan pendanaan, pihak perusahaan emiten ini biasanya harus menghubungi lembaga penjamin efek atau underwriter terlebih dahulu. Setelah itu, proses penawaran sahamnya itu biasanya harus melalui uji kelayakan sebelum bisa dilepaskan di pasar modal. Nah, sementara itu mekanisme pasar uang ini jauh lebih mudah karena tidak perlu melalui berbagai tahap. Selama investor sepakat dengan penawaran emiten sertifikat, maka transaksinya itu langsung bisa dilakukan. Nah, selanjutnya yang kelima ada di likuiditas. Dari segi likuiditas, investasi di pasar uang ini lebih mudah cair daripada di pasar modal. Biasanya setelah berinvestasi di pasar modal, seseorang investor akan mendapatkan lembar saham atau lot sebagai bukti kepemilikannya atas perusahaan tertentu. Nah, jika sudah membeli lot saham, investor tidak dapat mengajukan refund ke pihak perusahaan tersebut. Satu-satunya cara mendapatkan refund uang lot saham adalah dengan menjualnya ke investor lain. Nah, beda halnya dengan likuiditas pasar uang. Saat membeli obligasi atau sertifikat berharga dari pihak emiten, investor ini memiliki hak tagih atau redemption pada emiten tempatnya berinvestasi. Nah, jika sudah melewati batas waktu tertentu, investor pasar uang ini biasanya meminta kembali dana investasinya pada emiten dengan tambahan bunga tertentu. Nah, yang keenam ada di otoritas tinggi. Nah, otoritas tertinggi di pasar uang adalah di Bank Indonesia. Nah, sedangkan otoritas tertinggi di pasar modal ini adalah di Kementerian Keuangan Republik Indonesia atau Kemenku RI. Nah, yang ketujuh ada di risiko. Nah, pasar uang adalah jenis investasi paling sesuai bagi investor dengan profil risk averse. Nah, sebaliknya, di pasar modal punya risiko tertinggi karena profitabilitasnya sangat mudah berubah-ubah mengikuti gejolak ekonominya di pasar. Selanjutnya ada instrumen tentang pasar keuangan. Nah, yang pertama di sertifikat Bank Indonesia adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek sekitar 1-3 bulan dengan sistem diskonto atau bunga dengan tujuan untuk mengontrol jumlah uang beredar dalam masyarakat yang secara tidak langsung bisa mengendalikan laju inflasi dan juga nilai tukar rupiah. Nah, yang kedua ada di surat berharga pasar uang atau SBPPU, yaitu surat berharga yang dikeluarkan oleh bank umum dan dibeli oleh Bank Indonesia dengan nominal yang cukup besar. Tujuannya adalah untuk meningkatkan likuiditas bank umum dan menekankan laju inflasi. Nah, perdagangan SBPU ini biasanya dilakukan dengan cara lelang serta sistem diskonto atau bunga, sehingga keberadaan SBPU berfungsi sebagai alat pembayaran, surat bukti tagih, hingga sebagai alat bukti investasi. Nah, yang ketiga ada di sertifikat deposito, adalah produk yang ditawarkan oleh bank yang memberikan premi suku bunga sebagai imbalan bagi pemiliknya dengan membiarkan deposit tersimpan dalam jangka waktu tertentu. Nah, yang keempat ada di pinjaman singkat antar bank atau interbank call money, adalah penempatan atau peminjaman dana jangka pendek atau dalam hitungan hari antar bank. Instrumen call money ini merupakan instrumen bank dalam mengatasi kekurangan atau kelebihan dana jangka pendek yang bersifat sementara bagi bank yang menempatkan pinjaman singkat merupakan aktiva bank, sedangkan bagi bank yang
Menerima penempatan sebagai pinjaman singkat ini merupakan kewajiban atau utang. Nah, yang kelima ada di commercial paper atau surat berharga komersial. Adalah sekuritas dalam pasar uang yang diterbitkan oleh bank atau perusahaan berkapitalisasi besar. Nah, biasanya instrumen ini tidak digunakan sebagai investasi jangka panjang, melainkan hanya sebagai pembelian inventaris atau pengelolaan modal kerja. Nah, yang keenam ada di treasury bills atau T-bills adalah obligasi berjangka pendek atau jatuh temponya itu kurang dari 1 tahun yang dijamin oleh pemerintah. Nah, T-bills ini itu biasanya tidak memberikan bunga, namun dijual di bawah nilai nominalnya, sehingga pembelinya itu memperoleh keuntungan dari perbedaan antara harga beli dan harga nilai nominal yang diterima saat T-bills ini jatuh tempohnya. Nah, yang ketujuh ada di saham atau stok, merupakan instrumen investasi yang banyak dipilih para investor karena saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Nah, saham juga ini didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak atau badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Nah, yang kedelapan ini ada di obligasi, adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi perjanjian antara perusahaan emiten sebagai peminjam dana dengan investor sebagai pemberi dana. Nah, penerbit obligasi ini wajib membayarkan bunga secara rutin, melunasi pokok pinjaman saat jatuh temponya. Nah, obligasi ini pada umumnya diterbitkan untuk satu jangka waktu, tetap di atas 10 tahun. Nah, selanjutnya ada pengertian tentang investasi dan inflasi. Nah, sebelum membahas tentang inflasi, saya akan membahas dulu tentang investasi. Nah, investasi itu merupakan suatu faktor yang penting bagi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Nah, investasi ini dapat ditentukan oleh besar kecilnya pendapatan, di mana pada saat tingginya tingkat investasi terimbas pada berbagai tingkat pendapatan. Dan investasi seperti ini digolongkan dalam investasi terpengaruh. Tapi investasi juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti pendapatan nasional, kebijaksanaan pemerintah, keuntungan perusahaan, dan lain-lain. Nah, yang kedua ada di inflasi, merupakan kenaikan harga secara terus-menerus untuk barang-barang yang bersifat umum. Pada saat tingkat inflasinya ini tinggi, maka hal ini akan meningkatkan ketidakpastian antara kreditor dan debitor. Karena dalam kondisi yang seperti itu tuh akan menyebabkan kreditor itu pun debitur ini berusaha untuk menyelamatkan diri dari keadaan yang akan mengakibatkan perusahaan mereka ini mengalami kebangkrutan. Nah, sehingga dengan hal ini akan mengurangi minat investor atau dalam hal ini dikatakan kreditor untuk memberikan pinjaman sehingga jumlah investasi akan mengalami penurunan. Hal ini berarti menunjukkan bahwa dengan tingginya inflasi dapat menurunkan minat individu untuk berinvestasi. Dengan kata lain, ada hubungan negatif antara inflasi dan investasi. Sekian pemaparan materi tentang finansial market instrument atau instrumen pasar keuangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.